Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan membuat roti tawar wijen dengan oven panci ya. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita butuhkan: tepung terigu 200 gram. Ini saya pakai terigu protein tinggi ya. Kalau pakai terigu serbaguna juga bisa guys ya. Kemudian gula pasir 40 gram, susu bubuk 1 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh atau sekitar 2,5 gram, kuning telur 1, ini saya nanti ambil kuningnya ya. Kemudian margarin 30 gram dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian air sekitar 100 ml ya. Kemudian alat-alat yang kita gunakan: wadah untuk menguleni ya. Kemudian loyang, nanti saya pakai loyang ukuran 20 x 8, tingginya 6. Kemudian nanti plastik untuk alas nguleni. Kemudian rolling dari botol bekas gini nggak apa-apa. Dan alat untuk motong adonan, bisa pakai pisau biasa. Kemudian ovennya terserah, kalau kalian pakai oven kompor, oven listrik. Kalau saya nanti akan pakai oven panci ya. Oke, ikuti cara-cara selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan kita uleni semua bahan lebih dulu, kecuali margarin dan garam ya. Juga air pelan-pelan masuknya. Ini kuning telur sudah, terigu. Kalau menguleni bisa pakai tangan, bisa pakai mixer yang spiral itu. Tapi kalau pakai mixer yang spiral, mixernya yang kuat ya, mixer yang besar ya. Kemudian kalau pakai tangan, cuci dulu tangannya, dan ini dicarup dulu sebelum air masuk. Ini kita ratakan dulu. Kemudian masukkan air pelan-pelan. Masukkannya air jangan seketika ya guys ya, karena kan kelembapan tepung dan sebagainya itu beda-beda. Jadi agar nanti takarannya air itu pas ya, karena bisa jadi nanti kalau dituang semua itu bisa jadi nanti kelebihan ya. Kalau pelan-pelan ini kan kita bisa ngira-ngira. Kemudian margarin sama garam itu nanti setelah setengah kalis ya. Udah setengah kalis begini, kita masukkan margarin dan garam ya guys. Kita uleni lagi sampai benar-benar kalis. Nah, ini udah kalis guys ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, ini tadi airnya nggak sampai 100 ml, jadi sekitar 80 ml. Karena itu masukkannya air sedikit-sedikit guys. Dan masukkannya air sebelum margarin dan garam. Kalau sudah margarin dan garam masuk, nggak boleh ditambah air. Jadi waktu nguleni pertama, air dimasukkan sedikit demi sedikit. Lalu perkirakan adonan nggak terlalu kering, tapi juga nggak terlalu lembek. Karena kemudian nanti kalau ditambahi margarin dia akan menjadi lebih lembek. Makanya mengira-ngiranya itu harus pas pada saat sebelum margarin dan garam masuk. Makanya masukkannya pelan-pelan. Ini tadi hanya sekitar 80 ml. Jadi sediakan 100 ml, tapi jangan tuang semua, jangan. Dituang sedikit-sedikit lalu dikira-kira. Ketika sebelum margarin dan garam masuk sudah cukup
nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu lembek ya. Kemudian nguleninya itu banyak cara ya. Ini tadi sekitar 15 menit ya guys ya, tapi waktunya bisa macam-macam tergantung teknik dan cara kalian nguleni dan kekuatan tangan tentu ya. Bisa dengan cara seperti ini lalu dibalik-balik ini, atau kalau misalnya kalian tidak kuat bisa dilemat gini lalu dibanting gini. Nah, tapi diremas ya, banting gini silahkan. Nah, atau diuleni gini. Tapi biasanya kan capek, kalau capek itu biasa dibantingan gini. Nah, acuan utama adalah ketika sudah nggak lengket adonan. Nah, nggak lengket di tangan dan yang di wadah ini bersih semua, sudah menyatu semua. Kalau kalian uleni, kalian dengan tangan gini masih ada yang nempel di tangan gini, berarti belum. Lakukan terus sampai benar-benar nggak lengket ya. Nah, ini kan nggak lengket, nggak lengket kan? Ya itu ya. Nah itu ya. Oke, ini akan kita proofing, kita biarkan dulu istirahatkan sekitar 20 menit sebelum nanti kita masukkan ke loyang. Nah ini untuk mengistirahatkan begini kita tutup dengan plastik ya. Bisa ditutup plastik atau ditutup kain. Oke, kita tunggu sekitar 20 menit. Ini sudah sekitar 20 menit, akan kita masukkan ke loyang ya guys ya. Caranya adalah demikian. Ini sebentar, ini saya ambil sedikit untuk nanti. Jadi pipihkan pakai rolling, rollingnya bisa pakai botol, bisa pakai paralon, bisa pakai rolling kayu, sampai kira-kira panjang lebarnya sepanjang loyang itu ya. Ya lebih pendek dikit ya. Kali. Ini akan kita proofing lagi sekitar 1 jam guys ya, sebelum kita oven ya. Oke, untuk proofing di dalam loyang ini kita tutup juga. Kita tutup dengan plastik juga atau kain selama 1 jam ya. Oke, sambil menunggu proofing, ini akan saya olesi kuning telur ya atasnya guys ya, dan saya taburi wijen. Olesan terserah, bisa tidak diberi olesan juga bisa, dia nanti akan kecoklatan sendiri karena oven. Bisa pakai susu, tapi ini saya pakai kuning telur. Biasanya pakai kuning telur agar ada kesan kekuningan gitu ya, keemasan gitu ya. Nah nanti setelah saya kasih olesan telur ini, kemudian saya taburi wijen. Nah ini oven panci kita guys ya, kita siapkan dulu. Jadi diberi penyangga guys. Loyang roti kan nggak boleh kena panas langsung, jadi dia nggak boleh nempel dasar panci, karena itu diberi penyangga. Ini tataan selika ya, yang ada kakinya gini. Penyangga bisa pakai batu bata aja mudah bisa. Jadi potongan batu bata itu ditaruh itu, karena batu bata kan bukan penghantar panas, jadi bagus juga, lebih bagus. Nah ini nanti loyang kita taruh atasnya situ, sehingga loyang kan nggak kena panas langsung, karena dia nggak nempel dasar panci dan nggak nempel dinding. Dan kemudian saat ke oven kita tutup, kemudian apinya sedang saja. Oke, ini siap kita oven guys. Loyang adonan udah kita masukkan ya, api sudah kita setel
sedang, kemudian kita tutup. Lama oven sekitar 45 menit. Nah ini udah ya guys ya, udah, kita matikan, kemudian kita angkat dan kita beri olesan mentega ya. Oke, kita beri olesan margarin, kemudian jangan lupa setelah keluar diketok begini guys ya. Nah, diketok ini untuk agar ada udara yang masuk di bawah loyang ya. Jadi begitu keluar dari oven langsung diketok gini. Kemudian beri olesan. Biar penampilannya cantik ya guys ya. Nah, kemudian cara mengeluarkannya diguling saja. Jadi tempatnya gini lalu di nah, dia udah keluar. Oke, cantik ya guys ya. Oke.